Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya fatahu ya alimu ya sami'u ya basir ya wahhabu ya rajak farzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qalbi binurika hidayatik wa taufik kama nawartal arda binurika samsika abada abada. Allahumma ahrijna min julumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftah alayya bima'rifatil ilmi wa syahil li abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Bisri fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa syahrana ma Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam ini yang rutin biasanya 2 minggu sekali kita laksanakan taklim keluarga. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan begitu banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita berjamaah sholat maghrib dan kita lanjutkan dengan taklim kita membedah daripada kitab Adabul Insan karangan daripada Sayyid Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Ini merupakan bukti kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan duduknya kita sambil menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, apa-apa yang kita niatkan dalam diri kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini merupakan salah satu doa yang mustajab, yaitu antara maghrib dan isya. Makanya kita selingi sambil kita menunggu sholat isya, kita isi dengan nuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Adabul Insan yang bab ke-17, yaitu adab aturan membaca Quran atau membaca maulid. Kemarin kita sudah membedahnya, bagaimana adab-adab kita membaca Al-Quran dan bagaimana adab-adab kita membaca maulid, yang kira-kira hitungan hari ini akan datang bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mempelajarinya adabnya, bagaimana cara beradab membaca maulid. Jangan sampai kita hadir di tempat maulid tapi kita nggak tahu adabnya, yang kita tahu berkatnya. Agar apa? Agar orang yang hadir di tempat maulid yang begitu banyak tabligh akbar, pulang kita sia-sia. Makanya kalau kita tahu adab, tahu ilmunya, mudah-mudahan kita salah satu umatnya yang dipilih oleh Nabi untuk mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Makanya kita seringin banyakin sholawat sambil datangnya bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin selawat, nggak ada ruginya kita berselawat. Mulut kita udah dikasih, napas kita udah dikasih, ngapain kita pelit sama berselawat? Karena orang yang malas menjawab daripada baginda Nabi besar Muhammad, dia malas menjawabnya. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dia malas, itulah termasuk orang yang pelit, orang yang bangkrut. Jadi bukan orang pelit buku, bukan orang yang pelit harta, itu orang yang pelit, yang nanti salah satunya nggak mau dilihat sama Nabi, dan Nabi pun nggak mau ngelihatnya. Nanti di yaumil qiyamah gitu. Kenapa? Tuh orang pelit banget gitu teman. Udah tahu semua jagat alam ini terjadi berkat nurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pelit ngomong, selawat pelit, jawab pelit. Mau jadi apa kita? Gitu tuh. Mudah-mudahan apa yang kemarin kita pelajari itu membekas dalam diri kita untuk nanti kita bisa amalin. Sekarang kita bedah, yaitu pasal yang ke-18, adab kelakuan yang menikahkan orang-orang. Sebelum kita membaca daripada kitab ini, mari kita fatihahkan kepada pengarang kitab ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini beliau redho
kita diberikan keberkahan oleh beliau. Ilmu yang kita pelajarin ini kita bisa amalin di dalam kehidupan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Summa ila hadrati khususan Sayyid Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Al-Alawi Annallaha yataqassam bi rahmati wal maghfirah wa yaskinul jannah. Sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Adab kelakuan yang menikahkan orang-orang atau disebutnya penghulu atau orang kampung bilangnya amil. Bermula wajib atasnya belajar membaca bab nikah, maka sekurang-kurangnya ia telah mengerti baik-baik apa yang tersebut di jadwal nikah yang kami telah mengaturkan barang yang wajib di dalamnya dari perkara nikah dengan ringkas aturannya, dan wajib pula lebih dahulu memeriksa akan bakal pengantin perempuan itu, bahwasanya jangan ia masih masih bini orang atau masih belum habis iddahnya dari masa diceraikan oleh suaminya, dan jangan tunangan orang yang lain yang telah keterima sebagai laki, bahwa ia periksa akan walinya, dan ia periksa jangan ada di antara dua pengantin itu ada perkara saudara susu, maka demikian pula lain-lain periksain yang wajib. Sebagai laki tiada disyaratnya akad nikah bahwa wajib hadir dua pengantin di majlis akad, maka apabila berselisih daripada bertahkim atau berwakil oleh walinya, maka tiada hajat lagi bahwa pengantin perempuan mesti ada pula di tempat akad itu, sebab bahwa melihat satu sama lain antara laki sama perempuan dengan tiada hajat yang fardu, yaitu menjadi dosa jiwa adanya.
Bab yang ke-18 ini di dalam kitab Adabul Insan menerangkan bahwa bagaimana kelakuan seorang penghulu, seorang amil nikah yang menikahkan orang-orang yang ingin menikah. Kita dikasih pelajaran bahwa kalau nantinya anak kita, saudara kita, teman kita yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kerja di Kemenag KUA untuk menjadi seorang penghulu, maka penghulu tersebut wajib dia belajar membaca bab nikah. Wajib hukumnya membaca bab nikah. Di dalam kitab Fathul Mu'in itu cabangnya banyak. Kalau kita pelajarin detil demi detil bahwa nikah itu enggak sembarangan apa yang sekarang kita lihat. Maka wajib atas seorang amil nikah itu untuk belajar yang namanya bab nikah. Agar apa? Agar enggak kesalahan. Karena di dalam hukum bahwa seorang amil itu akan masuk neraka duluan apabila urusannya tidak benar, aturannya tidak paham. Makanya berat tanggung jawabnya seorang amil kalau memang dia paham tentang bab-bab nikah. Maka sekurangnya dia ngerti. Ngerti apa ya? Ngerti hukum-hukumnya dalam belajar bab nikah. Itu seorang penghulu. Tahu jadwal nikah yang akan orang pada daftar di KUA biasanya. Karena harus tahu aturan-aturan. Yang namanya dia menikahkan orang, seorang amil nikah itu harus tahu aturan. Ada rukun-rukunnya dan ada syarat-syaratnya yang perlu dimengerti oleh seorang amil. Wajibnya bagaimana? Seorang amil itu dia harus mempunyai aturan-aturan yang wajib yang harus diikuti oleh calon kedua pengantin. Dan amil penghulu itu juga wajib memeriksa akan kedua pengantin tersebut. Ditakutkan kalau pengantin laki itu nggak masalah, karena dia nggak pernah haid, nggak ada masa iddahnya. Itu kalau laki. Makanya kenapa seorang amil nikah itu harus paham. Ditakutkan kalau dia nikahkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu masih bini orang. Tuh. Dia harus tahu tuh.
Makanya harus diperiksa dulu perempuan itu, dan masih belum habis masa iddahnya, dan masih belum ketahuan kapan masa iddahnya itu selesai setelah perempuan itu diceraikan oleh suaminya. Jadi makanya begitu wajibnya seorang amil nikah untuk mengetahui sedetil-detilnya bagi calon pengantin perempuan. Dan jangan langsung menerima perempuan itu apabila telah disukai oleh daripada calon pengantin laki. Makanya penghulu itu nggak bisa langsung menerima. Dia harus memeriksa. Memeriksa siapa? Memeriksa walinya, orang tuanya kalau masih punya orang tua. Terus ditelusuri karena walinya adalah seorang laki-laki. Ditakutkan kalau dia langsung menerima aja, langsung menerima tunangan daripada laki itu, ngerinya masih ada saudara persusuan. Tuh, makanya begitu detailnya seorang amil untuk bisa mengetahui ini pengantin masih nasabnya kemana, masih mahromnya bukan. Ada mahrom saudara sekandung, ada mahrom saudara persusuan. Tuh, makanya diperiksa yang teliti, yang jelas. Jangan sampai kita tugas sebagai amil itu karena dengan diiming-iming dengan sesuatu diterima aja. Nah, itu ditakutkan hukum bermain di balik kertas. Makanya seorang amil itu harus wajib. Aturan-aturan yang wajib untuk kedua mempelai itu dia harus periksa tuh. Harus detail, secara detailnya kalau memang mau mengikuti hukum agama. Makanya wajib seorang amil nikah itu dia belajar hukum tentang nikah. Kalau memang dia setelah menguasai, maka boleh ditunjuk sebagai amil nikah. Babnya begitu banyak, cabang-cabangnya yang ada di kitab Fathul Mu'in. Nah, kalau orang laki mah gampang. Kalau mau jadi pengantin, dia nggak ada syaratnya, nggak ada syarat akad nikah. Dia mah wajib hadir. Karena salah satu syarat nikah itu harus ada pengantin, calon pengantin tuh namanya, pengantin laki dan pengantin perempuan. Ada penghulu, ada saksi, ada wali. Tuh, laki mah nggak ada syaratnya, hadir aja laki mah. Yang ditanya itu perempuan. Maka kalau berselisih
dia masih ada persusuhan antara tuh pengantin perempuan, maka bisa dibatalkan daripada hajat orang laki tersebut. Nah, kalau memang pemeriksaan telah selesai dan tidak ada hal-hal yang mengganggu daripada calon kedua mempelai tersebut, maka seorang penghulu itu mempersilakan untuk menikahkan kedua mempelai itu dengan jadwal kapan akan dinikahkan sesuai dengan kemauan dan tanggal yang dicari daripada kedua pengantin tersebut. Nah, kalau sudah terjadi akad nikah yang akan dilaksanakan dan aturan-aturan telah di cross check, telah diperiksa oleh penghulu, maka orang-orang yang hadir itu yaitu wali nikah, saksi nikah, penghulu, dan kedua mempelai wanita maupun perempuan itu dia harus hadir. Tetapi ada larangan menurut daripada mazhab ulama, apakah pengantin perempuan itu harus hadir di tempat atau tidak. Banyak orang-orang memakai bahwa pengantin perempuan itu harus hadir bersama calon pengantin laki tersebut. Tetapi pakaian perempuan itu boleh hadir pas waktu akad, dia harus menjaga auratnya sama auratnya seperti dia sholat. Yang bisa dilihat siapa? Yaitu yang bisa dilihat oleh calon suaminya. Ini perempuan jelek apa cakep? Tangannya kasar apa lembut? Gitu. Itu boleh. Ada pendapat daripada ulama. Dan ada pendapat yang gak boleh. Yaitu pengantin perempuan waktu akad dia ada di dalam. Karena apa? Karena belum menjadi sah suami istri. Makanya waktu pas akad itu yang hadir cuma calon pengantin laki dan diwakilkan oleh wali, yaitu wali dari pengantin perempuan, saksi dan penghulu. Tuh. Jadi setelahnya ijab kabul baru dah tuh pengantin perempuan dikeluarin karena udah sah secara hukum agama dan hukum negara. Tuh. Ditakutkan ya, ditakutkan kalau emang perempuan itu tidak paham keluarganya dengan aturan syar'i agama, maka diadu tuh perempuan yang belum muhrimnya, diadu. Ada laki, ada perempuan, orang tuanya nggak paham, nggak ngerti agama, ya ditakutkan itu menjadi dosa. Begitu hitungannya. Sekarang kita menjalankan suatu sunnah Nabi, yaitu saling kita berpasang-pasangan
tapi hajat yang kita jalankan, tentang kewajiban yang kita jalankan, itu dosa. Sayang kita karena sakral suatu dua lain jenis untuk bisa menjadi satu agar diterima oleh Allah. Tapi kalau emang acaranya menjadi dosa, maka jangan dikerjain. Kan cuma beberapa menit waktunya gitu. Jangan tuh perempuan terburu-buru gitu hitungannya untuk hadir di tempat. Makanya kewajiban orang tua itu mengajarkan anak-anaknya tentang aturan-aturan, hukum-hukum yang ada di lingkungan, di kehidupan kita, agar nanti kita paham. Makanya kewajiban kita disuruh nuntut ilmu. Tuh. Jadi nanti kalau kita paham gitu, kita punya anak perempuan, ketemu jodohnya jangan diadu karena belum waktunya, belum sah, belum qabul. Tuh. Jadi yang ada di situ cuman ada walinya, saksinya, gitu hitungannya. Kalau cuman dia mau ngelihat fotonya, pakai orang dulu kalau nikah begitu. Orang-orang kayak Habib keturunannya kalau nikah begitu, perempuannya ntar dikeluarinnya kalau sudah sah ijab qabulnya. Tuh. Itu siapa sih yang ini? Ya orang tua yang paham dengan agama, bukan seorang amil nikah. Kalau amil nikah itu memeriksa berkas-berkasnya seorang perempuan. Apakah perempuan ini masih lajang atau sudah janda? Kalau emang masih lajang, dicari apakah nih bocah masih ada persaudaraan, persusuan atau enggak. Kalau dia udah janda, apakah jandanya itu apa benar? Ya kan? Sudah janda diperiksa apakah udah habis masa iddahnya atau masih bini orang. Tuh tugasnya penghulu, tugasnya amil. Kalau tugasnya nanti di tempat akad, itu tugasnya orang tua. Tuh, orang tua siapa? Orang tua perempuan, karena biasanya nikah itu beradanya di pihak perempuan. Kalau di masjid bagaimana? Ya laki aja yang datang. Kan udah rapi malah pulang ke rumah. Begitu hitungannya. Diselamatin. Gitu. Jangan ngintilin tuh perempuan. Ya genit banget. Begitu hitungannya. Jangan, kita harus belajar. Kalau emang kita nggak paham, yang dulu-dulu kita belajar nih. Ini kita udah kuno, udah lama. Makanya kita pahamin, kita punya anak. Nah, anak kita makanya disuruh kita pada anak-anak kita belajar ilmu agama. Biar dia paham. Oh, tuh. Nikah begini ya, agar tidak menjadi dosa. Tuh. Kan enak kalau begitu. Jangan kita langsung, jangan nafsu. Nikah jangan pakai nafsu. Makanya kita banyak-banyak tobat. Kalau mungkin dulu kita nikah salah aturan dan kita tidak pakai dalam hukum agama. Tuh. Ya, kita banyakin istighfar sama Allah, mohon maaf, mohon ampun. Banyak salah dalam kehidupan kita. Makanya kekurangan kita yaitu kurangnya nggak mau nuntut ilmu. Dan kesombongan kita itu kalau nuntut ilmu cuma kuping aja yang didengar. Kita punya tangan, dia kagak mau kasih manfaat tangan kita agar ada pahalanya, ada kebaikannya. Kalau dia catat tuh tangan dia, dapat tangannya punya kebaikan, matanya melotot punya kebaikan, kupingnya dengar punya kebaikan, tuh mulutnya ngeja punya kebaikan, hatinya begini ya punya kebaikan, pikirannya punya kebaikan. Makanya kalau ngaji, kalau bisa mah begitu. Jadi semua rongga
organ tubuh kita ini mempunyai kebaikan. Makanya belajar ilmu itu susah tuh. Makanya kita paksain diri kita untuk nuntut ilmu agar kita paham tuh. Begitu. Jadi adab daripada seorang amil nikah itu dia harus paham aturan-aturan yang wajib, aturan-aturan yang fardu, yaitu dia harus menguasai benar bab yang namanya bab nikah. Ini mungkin pelajaran kita cuma sedetil begini aja. Nanti kita begitu tuh, karena kita nggak tahu saudara-saudara sekarang sudah banyak kematian obor, kata orang sekarang. Jadi dia udah nggak paham, udah nggak kenal. Lalu anak siapa? Nggak kenal tuh. Sebenarnya masih pada saudara. Itu ada babnya entar. Saudara persusuan ada di babnya di ilmu fikih tuh. Kayak nanti ketemu. Nah, karena ini kita belajarnya adab, kita nggak sampai ke sono. Jadi adab-adab seorang penghulu itu yaitu adabnya dia paham, ngerti, ya kan? Karena wajib dia harus belajar tentang bab nikah dan paham tentang calon pengantin perempuan. Apakah dia masih ada masa iddahnya atau masih belum diceraikan suaminya. Dan kalau emang perempuan itu perawan, maka dia harus tahu saudaranya, apakah masih ada saudara persusuan atau tidak. Dan nanti di waktu tempat akad nikah itu kita harus ngerti dan paham kedua keluarga itu bahwa seorang perempuan seharusnya kalau bisa jangan dikeluarin di tempat waktu akad nikah, karena takutnya ya kita berbuat yang baik, yang wajib dan mengikuti sunnah Nabi itu menjadi dosa, karena syarat-syaratnya daripada aturan-aturan agama kita enggak pakai, karena kekurangan kita dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan adab di sini kita pahamin, walaupun kelemahan kita dalam mentelaah mengamalkannya ilmu itu, karena ilmu ini enggak tiap hari seperti apa yang kita kerjakan sholat gitu, seperti apa yang kita kerjakan masak, itu yang kita jadi pelajaran tiap hari menjadi enak, ya kan? Tapi ini mah pelajaran yang kira-kira kapan yang kita dapat. Mudah-mudahan Allah memberikan ingatan kita terus agar kita tidak menjadi manusia yang bodoh. Mudah-mudahan dengan sedikit sekelumit apa yang bisa saya sampaikan ini menjadi modal kita agar kiranya suatu saat nanti kita paham, walaupun banyak perselisihan antara saudara-saudara kita, tapi kita harus paham bahwa kalau kita mengikuti aturan yang Allah berikan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka hidup kita akan menjadi enak di antara dunia dan akhirat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena apapun yang datangnya ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terus ditambah wawasan kita untuk menggali ilmu-ilmunya Allah kepada para ulama-ulama yang benar dalam ajarannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.